sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas. Pemirsa, kami masuk ya dalam kehidupan Anda hari ini. Inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami mengintervensi kehidupan Anda karena ini cara yang paling efektif supaya kita semua merasa perlu bangun dari tidur kita. Pemirsa, inilah anak muda yang menjadi narasumber kami, hadir dalam keadaan besar hati, dan saya mohon berikan tepuk tangan untuk Mas Rofi. Halo Mas Rofi. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Iya. Film pendek yang barusan kami tayangkan, sebenarnya agak provokatif filmnya. Ya, merasa ada tertampar. Ya, sedikit. Ada komentar khusus? Kesehatan itu mahal. Ya. Saya nggak berpikir sejauh itu dulu. Dan sekarang masih ngerasa kenapa saya ngelakuin dulu kayak gitu. Merasa nyesal gitu. Maksudnya Mas Rofi nggak menjaga kesehatan? Iya, betul. Sehingga apa dampaknya terhadap kehidupan? Jadi nggak bisa ngurus anak bersama istri gitu. Oke. Bersama dengan Mbak Lula dan juga Mas Yohanes. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Hey, tetap semangat. Ini ada Mas Rofi, Mbak Lula, Mas Yo. Sebelum syuting dimulai. Kita akan gali ya supaya semua bisa belajar bersama ya. Iya Mbak. Mas Rofi waktu kena stroke umur berapa? Umur 26. Sekarang usiamu? 30. Sudah 4 tahun keadaanmu seperti ini. Jadi setelah kena stroke, kesibukanmu apa? Jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah. Iya. Itu pekerjaan juga kan? Iya, betul. Iya. Itu mulia kan? Iya, betul. Mas Rofi hadir di studio. Boleh kamu minta doa sama anaknya? Silakan. Halo Ryan, salam sehat untuk keluarga kita semua. Semoga tahun ini bakal jadi umur 5 tahun yang lebih baik. Dia selalu bilang, Abi harus bisa sehat lagi biar bisa nganterin aku sekolah. Amin. Amin. Terjadilah sesuai doamu. Iya. Ya. Amin ya. Semangatin dulu deh. Wow. Anak muda satu ini 30 tahun usianya, Mas Rofi yang punya keluarga muda juga. Apa yang menjadi tantangan dalam kesehatannya? Simak video berikut. Rofi Haidar. Ia tak pernah menyangka di usianya yang masih muda,
dirinya bisa terkena stroke. Kehidupan normalnya pun menjadi berubah 180 derajat. Bagaimana tidak? Dulu, Rofi merupakan seorang pekerja keras. Namun kini, ia harus lebih banyak bersabar karena butuh waktu pemulihan agar ia bisa kembali produktif. Saya terserang stroke karena hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi bagian sebelah kiri itu mati rasa. Jadi gejalanya ya yang saya rasa itu cuma hanya pusing aja sih. Ya, kalau dibilang sama orang itu vertigo. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa ada sumbatan di pembuluh darah otak Rofi. Selain itu, tekanan darahnya juga tercatat sangat tinggi. Kini, Rofi masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik agar bisa beraktivitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat. 4 tahun lalu waktu kejadian stroke ini, Mas Rofi lagi di mana dan sedang apa? Sore tidur sebentar dan saya mandi duluan ke kamar mandi dan saya langsung guyur kepala. Pas guyur itu masih sadar posisinya, cuma kepala itu kayak dijambak, ditarik kencang banget. Tapi pasti ada keluhan kesehatan ya sebelum ini terjadi. Sebelumnya ya? emang pusing. Saya mikir tubuh saya bugar, sehat, walaupun nggak olahraga gitu. Saya mikirnya gitu. Ternyata dibalik semua itu salah. Kita main benar salah ya. Oke, baik. Mengguyur kepala terlebih dahulu saat mandi menyebabkan stroke. Benar. Karena posisinya darah nggak stabil. darah nggak stabil. Iya. Dan ini kejadian sama Mas Rofi langsung betul. gitu. Kalau bicara stroke, ada 2 penyebab stroke yang utama. Yang pertama, ada yang namanya stroke perdarahan atau hemorrhagic stroke. Ini terjadi waktu pembuluh darah di kepala kita pecah. Karena yang satu lagi adalah yang namanya stroke iskemik. Itu terjadi waktu kemudian pembuluh darah tersumbat. Semuanya bicara pembuluh darah kita yang di otak. Karena stroke sendiri kalau dikasih istilah nih adalah gitu keadaan di mana adanya gangguan aliran darah di otak kita. Tinggal pilih yang mana nih, yang hemorrhagic atau yang iskemik. Nah, kamu dapatnya yang iskemik, yang penyumbatan. Nah, waktu dikatakan, tapi kan ada orang-orang yang mandi terus kemudian gitu ya sampai stroke. Ada juga loh beberapa kejadian, nih sering nih pemirsa nih. Kejadian stroke-nya itu waktu dia ke kamar mandi. Betul. Kenapa? Tapi mesti diingat ada modal yang namanya hipertensi. Waktu kamu mandi ketemu air dingin misalkan, kemudian tensinya naik, mungkin nggak? Mungkin. Tapi modalnya berapa? Yang mandi mengguyur kepala terlebih dahulu banyak sekali. Apakah semuanya stroke? Tentu tidak. Nah, berarti siapa yang stroke? Yang punya modal tensi yang tinggi tadi. Mengguyur kepala terlebih dahulu saat mandi menyebabkan stroke adalah pernyataan yang salah. Beberapa kali Mas Rofi ini mengalami sakit kepala hebat. Iya. Benar ya Mas? Iya betul. Tahu nggak itu penyebabnya hipertensi? Nggak tahu sama sekali. Kalau misalkan emang lagi pusing banget, ya ke warung. Kapan kamu tahu kamu punya hipertensi? Pas jatuh sakit. Cuma itu saya juga kurang tahu berapanya. Tadi sudah dilakukan pengukuran tekanan darah. Dari Mas Rofi sendiri, hasil tekanan darahnya itu 145/91. Nah, ini sudah memang masih masuk kategori hipertensi. Perlu diwaspadai karena komplikasinya luar biasa ya. Kita target tetap 120/80, apalagi usia masih muda begitu ya. Apalagi pernah cerita terkena stroke. Mas Rofi tapi ngerti kan, orang-orang yang sudah pernah terkena stroke ini, dia punya resiko lebih tinggi untuk kena stroke yang berulang. Iya, Berarti kamu harus jaga nih yang namanya penyakit seperti hipertensi ini belum tentu memberikan gejala. Jadi kalau Mas Rofi, misalkan Mas Rofi udah sakit kepala, itu sebenarnya adalah gejala yang barangkali harusnya itu ditindaklanjuti lebih jauh. Sayangnya nggak ditindaklanjuti, jadi kita nggak bisa kemudian menyelesaikan permasalahan yang utamanya. Benar. Ya. Per hari ini keluhan-keluhan sisa dari kena stroke 4 tahun yang lalu apa saja? Tangan itu masih spastik tinggi. Tangannya masih kaku. Iya, kaku. Iya. Tangan kiri ya. Ya, untuk kaki masih sedikit menyeret. Sejauh mana?
Ini maksimal, Mas? Iya, maksimal. Oke, tahan sebentar, turunkan. Oke, saya minta Mas Rofi untuk berjalan sedikit ke depan, 4 langkah saja. Ya, silakan. Normal saja, Mas. Ini yang terbaik, Mas. Iya. Oke, cukup. Boleh Mas kembali, putar balik dulu. Oh iya. Masih ada lemparannya ya, Iya. Mbak, Mas ya? Iya, belum maksimal ya. sebetulnya. Silakan duduk, Mas. Cerita pola hidup sehat itu bukan miliknya umur tertentu. Umur berapapun pola hidup harus sehat untuk mendapatkan kesehatan yang prima. Zaman sekarang banyak pilihan tambahan di mana kita bisa mengajak tubuh kita untuk bisa lebih sehat. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi. Bagaimana kemudian teknologi ini membantu kita. Teknologi di sini yang saya bicarakan karena berhubungan dengan stroke adalah teknologi ke arah darah dan pembuluh darah, ke arah kesehatan darah dan pembuluh darah. Ini yang namanya teknologi laser. Kebetulan Mas Coki juga pakai ini alat-alat kesehatannya ya. Dia akan menyinari pergelangan tangan kita sebelah kiri, dia menembus sampai ke pembuluh darah. Sinar lasernya ada yang berwarna biru, ada yang kuning, ada yang merah. Si merah ini akan sampai ke pembuluh darah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dia akan menyebabkan dinding pembuluh darah sebelah dalam, namanya endotel, mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide, zat NO. Zat NO ini akan menyebabkan pembuluh darah jadi rileks. Waktu dia rileks, dia jadi membesar. Karena dia rileks dan membesar, gesekannya berkurang. Kemudian apa yang terjadi? Yang kejadian pertama adalah tensi kita akan turun karena gesekan akan berkurang. Yang kedua, karena dia membesar, debit darah yang lewat ini akan jauh lebih banyak. Diingat ya, NO-nya ini bukan bekerja cuma di pergelangan tangan, bukan. Dia akan dibawa ke seluruh tubuh dan akan menyebabkan seluruh pembuluh darah menjadi rileks dan menjadi membesar. Yang terjadi adalah sirkulasi darah lancar ke seluruh tubuh. NO sendiri, dia akan menjaga supaya sel-sel darah tidak saling menempel. Dan dia juga akan menjaga yang namanya daya tahan tubuh kita. Apabila seseorang itu sudah menderita stroke, ada kemungkinan stroke itu akan kembali lagi. Nah, itu terjadi apabila tekanan darah itu masih belum stabil, pola makannya tidak dijaga, olahraganya tidak dilakukan, atau adanya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ini darahnya akan nempel nih. Satu persatu jadi menyatu. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia akan terjadi gumpalan pada pembuluh darah. Nah, apabila terjadi gumpalan pada pembuluh darah, ini akan terjadi namanya trombus. Nah, teknologi laser ini akan memecah trombus yang ada sehingga aliran darah itu menjadi lebih lancar. Jadi teknologi laser yang dari tadi kami perbincangkan di sini adalah alat kesehatan ini. Sudah 10 tahun ada di Indonesia dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Nah, untuk alat kesehatan ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Tadi Mbak Lula juga sudah jelaskan bahwa ada titik-titik akupuntur. Jumlah tadi 14 titik itu sudah disesuaikan dengan titik akupuntur di pergelangan tangan kiri kita. Ini ada ilmunya pemirsa. Sehingga nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau Anda sudah punya teknologi laser ini, sebaiknya Anda pakai secara rutin. Yang belum, saya ingatkan bahwa ketika Anda menggunakan dokter laser atau AccuLaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, segeralah dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca, atau Anda juga bisa mengunjungi langsung showroom Gogomall, atau bisa juga lewat marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Dengan cara demikian, Anda bisa tenang jiwa untuk mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang sekali lagi hanya ada di Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi.
Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa, saya masih bersama dengan Mas Rofi, anak muda berumur 30 tahun. Dan 4 tahun yang lalu ketika beliau berusia 26 sudah mengalami stroke akibat penyumbatan di pembuluh darah. Kita mau belajar lebih jauh, sebetulnya dalam pola hidupnya Mas Rofi, apa sih yang kemudian tidak seimbang? Sampai bisa kena stroke gitu ya? Sampai kok hipertensinya nggak terkendali? Betul. Cerita Mas? Jadi dari awal itu emang benar dari pola makan saya yang berantakan. Favoritnya apa? Gorengan? Yang bersantan, gorengan gitu. Kalau pola istirahat itu seperti apa Mas? Jadi dari awal saya kerja pun karena dulu posisinya restoran baru, rame. Jadi ya sedapatnya tidur, sedapatnya istirahat aja. Nah Mas kerja berapa jam sehari saat itu? 9 jam. Cuma kalau untuk saya sendiri itu bisa 12 jam. Karena posisi. Iya, posisi. Posisinya Mas Rofi apa waktu itu? Captain. Kalau olahraganya? Enggak juga. Olahraga nggak sempet lah ya, orang tidur aja nggak sempet, kata dia gimana mau olahraga gitu ya. Kalau stresnya tinggi nggak Mas? Stresnya mungkin pas awal COVID itu dong sih. Jadi pas anak masih umur 6 bulan, saya dirumahkan gitu. Tapi Justru Mas Rofi malah semakin stres ketika dirumahkan itu. Nah, keterbatasan penuh ya di dalam pergerakan. Siapa yang bantu kamu saat itu? Ibu saya dan istri saya. Contoh bantuan apa yang paling kamu rasakan? Sebenarnya kamu malu dibantu gitu ya misalnya. Tapi ya bagaimana, nggak ada pilihan lain. Ya, dari finansial yang seharusnya saya bisa ngebahagiain orang tua saya, malah ini saya malah menyusahkan orang tua saya gitu. Ibu atau bapak? Ibu. Jadi selama jadi ayah saya masih sakit, berbaring, kena stroke juga. Waduh. Gitu. Jadi pas ayah saya masih berbaring itu, saya jatuh sakit. Jadi ibu memikirkan dua yang paling dia sayang. Iya, betul. Suaminya dan putranya. Iya, betul. jadi kalau kemudian Mas Rofi kan memang nggak ada diabetes, nggak ada kolesterol tinggi. Tapi ini buat pemirsa di rumah atau anak muda yang kolesterolnya tinggi, kemudian gula darahnya tinggi, hati-hati ya. Saya mau bercerita bagaimana perannya teknologi laser berhubungan dengan gula yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita makan, gula dalam darah naik, yang terjadi adalah tubuh akan mengeluarkan insulin. Waktu insulin dikeluarkan, harusnya si gula, kolesterol masuk ke dalam sel tubuh kita. Di dalam sel ada dapur yang namanya mitokondria yang nanti harus membakar si gula dan kolesterol tersebut untuk jadi tenaga. Dan mitokondria ini kerjanya akan jauh lebih optimal waktu bertemu dengan teknologi laser. Sehingga si gula dan si kolesterol ini diubah menjadi yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Molekul yang isinya adalah tenaga. Makan boleh banyak, kalau kemudian tidak diubah menjadi ATP, tidak ada tenaga di sana. Sehingga teknologi laser ini akan membantu tubuh kita mengurangi gula, mengurangi kolesterol, tapi dia akan menambahkan yang namanya ATP atau tenaga tersebut. Nah, teknologi laser ini punya ekstensinya. Nah, salah satu ekstensinya adalah intranasal laser. Nah, intranasal laser itu digunakan di lubang hidung. Karena apa? Pada saat laser ini digunakan, ini akan melebarkan pembuluh darah di area rongga hidung. Seperti kita ketahui bahwa pembuluh darah rongga hidung ini berkaitan dengan pembuluh darah di otak. Apabila pemirsa mengalami migrain, vertigo, atau sinusitis, ini juga dapat dibantu dengan penggunaan intranasal laser.
Selain itu juga akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan dan akan lebih cerah ketika menggunakan intranasal laser. Karena apa? Akan terjadi regenerasi sel-sel di area wajah. Jadi benar-benar penting sekali menggunakan intranasal laser untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Tahukah Anda cara menangani kekakuan tubuh pada penyintas stroke? Jadi untuk mengatasi spastis atau kekakuan pada anggota gerak itu harus rutin melakukan fisioterapi di fasilitas kesehatan dan juga harus melakukan latihan di rumah. Nah, latihan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengurangi spastisitas pada penyintas stroke? Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan meluruskan bagian tangan yang kaku, kemudian dengan tangan yang tidak kaku itu menarik. Jadi seperti ini, karena ini akan memperlemas yang otot-otot kakunya, ya. Kemudian bisa juga menggenggam menggunakan kayak mainan anak yang balon seperti itu harus digenggam, melatih menggenggam. Karena apa? Daerah otot-otot sini akan terjadi kekakuan pasca stroke. Atau bisa juga dengan posisi berbaring, tangan kedua dilipat, kemudian diputar ke belakang. Jadi dibantu. Iya, dibantu. Yang tangan yang tidak kaku itu membantu tangan yang kaku. Ya, atau sambil duduk, sambil rileks, tangan yang kaku itu digerakkan ke atas. Seperti ini. Ini latihan-latihan rutin sebenarnya, Mas. Iya, ini harus setiap hari dilakukan. Yang bisa dilakukan di rumah. Iya, di rumah. Iya. Nah, ada satu lagi teknologi yang bisa digunakan, yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kalau misalkan penyintas stroke itu kan ototnya akan cenderung kaku, tidak bisa gerak. Ketika ditempel dengan NMES, si otak saraf itu akan menstimulus untuk otot itu bergerak. Kenapa harus digerakkan? Karena ketika otot itu tidak digerakkan, akan cenderung menyusut, jadi kecil. Jadi penyintas stroke itu wajib melakukan gerakan-gerakan yang tujuannya untuk meningkatkan kontraksi dari otot, terutama bagian yang kaku, supaya dia lebih lemas, ototnya tidak menjadi kecil. Ini teknologi yang bisa diterapkan di rumah. Wah, hebat. Ini adalah satu alat kesehatan yang memang fungsinya beragam. Ya, dan semuanya bisa kemudian membantu kesehatannya Mas Rofi. Mas Rofi dan pemirsa di rumah, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata tanpa rekayasa yang berisikan pengakuan dari orang yang punya kasus sama seperti Mas Rofi. Tapi keadaannya sudah mulai dipulihkan pasca penggunaan teknologi laser dan bahkan teknologi NMES. Mari kita dengar cerita mereka. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol, karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga, akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Jadi Mas Rofi mau berupaya untuk menggunakan laser? Iya. Siap untuk take action? Iya, siap. Oke. Fisioterapi jalan terus ya? Iya, siap. Mas Rofi adalah termasuk contoh anak muda yang gagal memelihara kesehatannya di masa lalu. Bahkan tensi pun dia tidak pernah lakukan. Tapi hari ini dia tahu inilah hikmah terbaik mengikuti acara dan pulang akan mengubah pola hidupnya. Tambahkan pemirsa, dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ke dalam pola hidup sehat Anda hari-hari ini. Tentu kita ingin terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gunakan alat kesehatan ini yang sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia. Pakainya 2 kali sehari dengan durasi per pemakaian antara 15 hingga 60 menit. Tentu ada aturan pakainya, nanti pemirsa tinggal ikutin saja dan tidak perlu ragu.
Kemudian satu hal lagi bahwa saya perlu sampaikan, produk Aculaser yang dari tadi juga kami bicarakan adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Kalau Anda mau mendapatkannya, jalurnya juga mudah untuk dicari. Yang pertama, Anda hubungi kami dan tim call center Gogomall siap untuk melayani Anda. Nomornya ada di kanan kiri, silahkan dicek saja. Anda juga bisa datang langsung ke showroom Gogomall atau melalui marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Dengan demikian, Anda terjamin untuk mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Sekali lagi, itu semua hanya ada di Gogomall. Segera take action. Sekarang juga pemirsa, jangan menunggu lama, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.